Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Imamat Fatsal 19 ayat 18 dan kita akan ikuti sebagai berikut. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Allah bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya yang mau hidup di dalam kekudusan, yang mau hidup dalam satu kehidupan yang seperti dikehendaki Tuhan. Kita diingatkan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia dapat saja terjebak dalam keadaan yang tidak nyaman, sehingga ada kerinduan untuk membalas, untuk menaruh dendam dalam diri seseorang. Karena sesuatu yang tidak nyaman yang dialami, sesuatu yang tidak diharapkan harus dihadapi, sehingga ada banyak orang mengungkapkan keinginan untuk membalas. Dan hal ini diingatkan, janganlah engkau membalas, janganlah engkau mendendam orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Mengapa? Karena Allah menaruh salah satu hal yang penting dalam diri manusia, yaitu peta dan teladannya. Sebab itu dia harap kita tidak boleh dendam dengan bahagian dari Allah sendiri, yaitu peta dan teladan Allah yang ada pada orang lain. Hanya karena dosa mengakibatkan manusia kehilangan itu. Dan kita tidak boleh menambah kerugian di saat orang sudah hilang kemuliaan Allah. Dan kita sendiri akan juga mengalami hal yang sama. Sebab itu Alkitab katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku Tuhan. Jadi Tuhan harus menyatakan dirinya, aku ini Tuhan. Karena itu aku kehendaki, karena itu yang aku inginkan. Kita tidak boleh membalas, bukan karena kita sudah tidak punya perasaan. Kita tidak boleh dendam, bukan karena kita tidak punya perasaan. Kita punya perasaan, tetapi kita tidak boleh melakukan itu karena kita harus sadar bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah sedang mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk dikerjakan oleh manusia. Nah, jika kita mendendam, jika kita membalas, kita akan merugikan rencana yang besar itu yang ada pada manusia. Tentunya orang yang kita benci atau kita marah, dan juga dengan diri kita. Karena dua-dua rugi. Kita terbakar dengan dendam, kita terbakar dengan keinginan untuk membalas, maka dua-dua akan rugi. Sebab itu Tuhan harus menyatakan diri kepada Israel, aku Tuhan. Supaya jangan kamu saling merugikan dirimu sendiri karena ingin membalas dan menaruh dendam di dalam dirimu. Sehingga peta dan teladan Allah akan rusak semua. Apalagi dikatakan orang sebangsamu. Dan itu akan merusak gambar Allah di dalam bangsanya. Dan hal ini menjadi tuntunan pegangan buat kita di dalam menjalani hari-hari yang ada. Karena kita tidak hidup dengan manusia-manusia
atau teman-teman, saudara-saudara yang sempurna. Tidak ada satu saudara kita yang sempurna. Tidak ada orang dalam rumah tangga kita atau pasangan kita yang sempurna. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang sempurna. Namun bukan berarti karena tidak ada yang sempurna, kita bisa dendam, kita bisa membalas, karena dengan demikian akan merugikan. Karena Tuhan tidak pernah gagal dengan ciptaannya. Ketika Dia menciptakan kita, walaupun kita kehilangan, tapi kita punya hak untuk menerima kembali. Kita punya kesempatan untuk memperoleh kembali. Dan oleh sebab itu, di dalam proses itu kita mulai belajar. Jangan membenci, jangan membalas, dan jangan menaruh dendam. Karena yang berkata seperti ini adalah Tuhan kita. Dialah yang menciptakan kita dan Dia membentuk kita menurut peta teladannya. Biarlah ini menjadi pegangan kita, ini menjadi penuntun kita di dalam menjalani hari-hari yang ada. Karena dalam kenyataan kita akan menemukan banyak hal yang mungkin tidak nyaman, tetapi karena engkau menyadari Tuhan yang menciptakan kita, tentunya kita harus kembali menerima peta dan teladan itu di dalam diri kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena kami masih ada sampai hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan punya maksud-maksud yang mulia dengan kehidupan ini. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Tuntun kami Tuhan agar kami tidak melakukan hal-hal yang buruk, membalas dan mendendam. Karena kami adalah manusia yang seringkali mudah terpengaruh, mudah goyah dan mudah jatuh dengan keadaan yang ada. Tapi kami percaya Engkaulah Tuhan. Engkau punya rencana supaya peta dan teladan nyata dalam kehidupan ini. Sebab itu kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, maupun yang ada di kampus atau sekolah, dan juga yang berada dengan kegiatan mereka sehari-hari di rumah tangga masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengambil langkah sikap yang baik terhadap sesama kami manusia, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.